Perkenalkan, nama saya Muhammad Ginanjar, biasa dipanggil Ganjar atau Ginanjar. Saya di sini bukan bukan owner, tapi lebih ke mewakili dari kelompok Buya Pasar Semana dengan branding kopi di pasar Mustika Cikuray Kopi. Untuk perkenalan cukup ya. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya. Sudah berapa lama kegiatan UMKM ini berjalan? Kegiatan UMKM sebenarnya kami bergeraknya bukan dari UMKM terlebih dahulu, tapi kami bergeraknya dari budidaya terlebih dahulu. Kelompok Mulia Bakti Sukamana terletak di Kabupaten Garut, Desa Sukamana. Potensi daerah Kabupaten Garut, potensi di pertanian, di bidang perkebunan baik. Tinggal bagaimana kita selaku sumber daya manusia memanfaatkan potensi yang ada. Kami bergerak bukan dari UMKM terlebih dahulu, tapi dari bidang budidaya 2010 terlebih dahulu. Kemudian bergerak selanjutnya menuju ke legalitas. 2014 kami dapat SK notaris berbentuk kelompok tani dengan anggota awal kurang lebih 30 atau 40 orang. Kalau sekarang alhamdulillah sudah cukup banyak, lebih dari 50 orang kalau sekarang. Kemudian bisa dibilang karena UMKM itu kan usaha menengah, usaha ya, mikro ya, ke atas ke bawah. Bergerak dari hasil kelompok tani menghasilkan beberapa produk, dan salah satunya alhamdulillah kita punya sebuah produk kopi yang bisa komersil atau dari hulu ke hilir, atau proses dari budidaya menuju proses komersil dengan branding Mustika Cikuray Kopi tahun 2016. Wah, sudah ada produknya. Alhamdulillah. Nah, paling jadi ada menceritakan sejarah juga ya tentang ini. Sedikit lah sejarah. Paling dari sini UMKM sini atau produk kopi dari sendiri udah ada karyawan yang atas atau membantu dari jalan yang lancar. Ya, alhamdulillah. Pertama kali mulai budidaya, kita pertamanya mulainya dari sistem kekeluargaan terlebih dahulu. Sampai sekarang alhamdulillah kita udah punya tenaga pembantu atau keluarga baru di bidang pengolahan, kemudian di kebun, kemudian di proses akhir, di hilirnya juga kita udah punya keluarga baru yang membantu di sini. Di antaranya di bidang di kebun ada yang mengolah seperti para pekerja, kemudian para pekerja buruh harian, kemudian di proses ada juga yang membantu beberapa orang di bidang proses, kemudian di hilirnya juga alhamdulillah kita juga mempunyai beberapa orang. Kalau menyebut karyawan kurang enak ya kalau saya, tapi saya bilangnya keluarga baru gitu di bidang pengolahan Mustika Cikuray. Kira-kira totalnya berapa? Kalau di sini di tempat di kafe di sini bukan kafe, di tempat kopi di sini
roastery 1 orang, kemudian kopinya 1. Di sini di kafe ada 3 orang. Di bidang pengolahan biasanya kita pasangnya 4 sampai 3 orang, tapi kan itu pada saat panen raya. Kemudian kalau di kebun biasanya warga lokal, buruh harian itu bisa sampai 10 sampai 15 orang. Ya, keluarga yang membantu ya. Iya, alhamdulillah. Nah, paling kan di sini tentang kopi gitu. Jenis apa kopi apa yang diproduksi di sini? Kalau di Garut potensialnya itu sebenarnya hampir sama di setiap daerah di Jawa Barat. Robusta dan Arabica. Dari 2 jenis itu kita mempunyai kurang lebih 4 macam pengolahan. Diantaranya seperti semi wash, kemudian honey, kemudian juga wine coffee, wine process, dan juga natural process. Ya. Jadi banyak proses-proses yang ada yang lama, ada yang sebentar. Iya. Setiap proses mempunyai sukacitanya tersendiri lah. Karena berbicara kopi, namanya doang kopi, tapi begitu mendalami, wah, dunia kopi luar biasa. Nah, untuk jadi jenis kayak misalkan di sini kan ada green bean, roast bean, cara penjualan itu ada campur atau gimana? Kalau kita di sini ada yang bilang kita penadah, oke. Ada yang bilang kita reseller, oke. Ada yang bilang supplier, oke. Ada yang bilang distributor juga, ya itu tergantung tanggapan orang. Tapi kita memproses kopi hasil dari kelompok yang ada di lingkungan di sini, kita proses sedemikian baik, kita proses sedemikian bagus, sesuai dengan SOP yang ada, sesuai dengan kemampuan kita untuk menghasilkan kopi. Ya, mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat, kemudian bisa diterima di lingkungan, khususnya bagi kami selaku pengolah, bagi kami selaku petani, dan umumnya bagi semua masyarakat yang dimanfaatkan. Ya, Nah, itu ada pengiriman penjualan itu pengiriman gimana? Kalau pengiriman penjualan, alhamdulillah di cakupan wilayah Jawa Barat, di cakupan wilayah Indonesia Sudah menyebar lah. iya ada sebagian. Soalnya kalau berbicara kopi dari lokal, nasional, hingga internasional. Kalau berbicara kopi. Nah, mungkin media yang dipakai untuk mempromosikan itu media apa saja? Kalau kita media pertamanya media konvensional mungkin ya, lebih dari door to door. Kalau pertamanya berproses, soalnya kan kalau orang pemain di kopi itu dari awal, dari budidaya sampai akhir hilir di produk banyak yang main kopi. Kita lebih banyak saudara, lebih pendekatan personal. Kemudian kalau sekarang skala komersilnya kita melalui media sosial, banyak cara lah. Tapi lebih, kalau saran saya lebih baik-baiklah dengan sesama. Soalnya lebih memajukan gitu ya. Iya, lebih baik-baiklah dengan sesama. Soalnya ketika gajah mati meninggalkan gading, kemudian harimau Mang Ujang yang aku lengkap nama Ujang Supian, lengkap nama. Hubungi jalan malah. Paling langsung ke pertanyaannya, sudah berapa lama kegiatan usaha ini berjalan? 30 tahun maya. 20 tahun. Dulu 20 tahun maya. Nuju ke minyak tanah nuju sabaraha, nuju 500. Gitu, 500 ya gitu tentunya. Sama kegiatan jualan cireng apa namanya? Batagor. Oh, Batagor. Pertama Batagor, terus kena cireng.
Kapumi penghasilan mah tertentu masalah penghasilan mah gitunya namanya lah jualan ya mah dah kadang-kadang sen kadang-kadang gitu gitunya gitu punya akan penghasilan mah gitunya gitu karena kadang-kadang ayahnya emangnya mana mah biasa ngalir rezekinya di Allah gitu kadang-kadang ada bagian 100 kadang-kadang aya ke bagian 40.000 nuju teu sehet mah gitu nya pumiku ayeuna we kitunya gitu dan dia sebut kepekar nya alhamdulillah nuju kana aya sakola mah gitu nya sababiana aya sakola nya sababiana mah gitu ja nya otomatis nya jualan menurun gitu nya menurun Paling ke pertanyaan selanjutnya, apakah ketika pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap penghasilan penjualan? nya tiasa wae Ngaruhnya? ngaruh lama-lama nyebatkeun ngaruh kita seseukur amang unggul hampir tiap penjualan gitu sadayana ngobrol menurun sadayana ge gitu-gitunya gitu nya biasanya di sekolah sakian-sakian kan ayeuna mah tiasa ditampaskeun kan aya sekolah teh gitu Sekarang paling media atau alatnya paling gerobak keliling gitu bang atau ya di bumi atau kumaha gitu? tergaduh di bumi mah ya dipikul Oh dipikul. Soalnya tegaduh gerobak gitu untuk kena motor gitu kan misalnya semuanya gerobak gitunya gitu ya soalnya kayak jika ada modal kayak gini nama gitunya gitu nah udah karena di musim dia ujung-ujung modal di tengah gerobak kamu nya tuang sehari-hari oge nya tapi terus bersyukur alhamdulillah gitunya kita perkawisina pemikuan mah alhamdulillah gitu yang disebutkan mengeluh tiasa teh naon teu mengeluh tiasa bae eta masalah mengeluh mah tergantung pribadina eta mah gitu aya amang mah teh dianggo pasek menape ke amang mah gitu masalahnya aya panyawatnya alhamdulillah keneh ya sami ya panyawat teh titipan ti mang kawasa gitu-gitunya mun kada kieu unggul sifat manusia mah hasil ting ulah ya aya penyakit gitu wanita ulah gitu